Oke guys, balik lagi bersama gua Kakak Chan. Jadi malam hari ini gua udah ada Paroponauli di rumah. Nah, kenapa gua undang beliau ke sini? Karena gua pengen ngejelasin awal mulanya si Pana dan si Pane ini guys ke kalian semua biar kalian tahu. Soalnya banyak banget di komenan Paroponauli di YouTube-nya gua ngeliat, "Bang, si Pane kemana? Bang, kok jarang ngonten lagi pakai si Pane? Iya. Bang, kenapa si Panenya kok dipakai Kakak Chan?" Nah, untuk jelasin ya. untuk keluh kesah kalian kita jelasin aja dah di sini. Ya, pertama-tama aja lah Paroponauli dulu, lu aja dulu. Gue yang cerita nih. Ya, awal mulanya si Pana nih. Iya. Diceritain terus kenapa jadi ke si Pani gitu. Kenapa ada si Pana dulu kali ya? Iya, si Pana dulu. Kenapa ada nama si Pana? Nah, nama si Pana itu dulu ini komen-komen dari kalian juga, si Pana, si Paroponauli gitu. Cuma P-nya diganti V gitu. Dan lain-lain. Akhirnya jadilah si Pana. Nah, pas dulu itu si Pana tuh awalnya jebol sih. Awal mulanya jebol digeber-geber di sirkuit Gerimang Subang. Nah, semenjak jebol itu masuk bengkel beberapa bulan kagak kelar-kelar. Nah, akhirnya kita nggak punya motor, ngontennya cuma pakai R15, pakai Matic. Akhirnya datanglah Kakak Chan sini cuy, nawarin motor ya lah ya. Motor si R25, belum si Pani namanya. Masih motor R25. R25 ini ditawarin ke kita buat dipakai gitu. Udah le, lu pakai konten R25 gua aja nih katanya. Waduh, gimana nih kata gua. Enggak lah le, gua tolak tuh, sempat tuh gua tolak. Enggak lah le, enggak lah, enggak usah le, gua pakai R15 aja kata gua teh. Yaudah, besok harinya juga tetap aja ditawarin sama Kakak Chan sih. Ya udahlah, akhirnya kita kong kali kong, akhirnya gue bilang lah, ya udahlah, gimana kalau R25 lu gue beli aja gitu. Gimana kata gue. Akhirnya setuju ya lah, deal ya. Setuju. Deal ya. Harganya 30 juta dulu tuh si R25 si Pani ini kita beli. Karena gue jual harga teman 30 Harga juta. Soalnya udah lumayan ganteng lah ya. Lumayan ganteng waktu dulu. Nah, habis kita beli, tapi gue tanya dulu, boleh nggak ini di bore up? Boleh lah, jelas orang udah milik lu gitu kan. Iya. Tapi sesuai perjanjian kita, lu boleh lah nanti beli lagi motor ini. Kalau misalnya lu pengen beli motor ini, setidaknya nunggu kelar si Pana lah baru lu beli. Kata gue ya ke Kakak Chan. Nah, habis itu setuju lah kan. Tapi habis itu kita bore up cuy si Pana nih. Si Pani nih kita bore up. Blockheadnya kita ganti, piggyback kita ganti, semuanya kita ganti lah, pokoknya banyak perintilannya sampai dia kencang bisa ngalahin JTEC 25R le. Iya. Di track GoPemeter JTEC 25R lewat semua cuy. Soalnya dia kan masang headsetnya sama SIM. Mantul. Oke cuy, sekarang kita benerin dulu mesinnya, kita naikin. Udah naik sih pas kita datang, cuma belum kelar dia ngebaut-bautnya dan segala macam. Jadi kita bikin ininya dulu ya. Time lapse lah pemasangannya, soalnya blok-bloknya udah dipasang semua, kita telat datangnya. Oke, biar cepat kelar yuk kita time lapse dulu pemasangannya sampai jadi motornya, yuk. Kita bore up 321 cc pakai blok R3 dari Thailand cuy. Itu yang ngoprek dulu, yang nyaranin Bayu Agung yang punya JTEC 25R kencang yang sekarang cuy. Nah, habis itu berapa bulan ya si Pana? Si Pana 3 bulan, 5 bulan awalnya 5 bulan kan. Terus lu ngonten dulu pakai R15, pakai Matic. Setelah gua lihat nonton konten lu, kasihan banget nih temen gua. Masa dia ngontennya pakai motor yang satu silinder. Iya betul. Gitu kan. Jadi gue inisiatif nawarin awalnya. Terus mungkin Paropo nggak enak, jadi mending gua beli. Soalnya kan motor itu dipakai nggak mungkin seminggu 2 minggu kan. Lama, 5 pasti bulan. Lama, 5 bulan nih si Pani dipakai. Iya si Pani. Sama Paropo. Jadilah namanya si Pani karena dari kalian juga, Bang namanya si Pani aja, Bang namanya si Pano aja dulu pernah bilang. Namanya dulu kasih banyak dari dia si Pano, si Pani, terus Sapina, macam-macam lah namanya. Akhirnya jadilah namanya si Pani cuy. Dulu tuh kita dekal, pokoknya kita bikin sekencang mungkin lah dulu, meskipun cuma bisa ngalahin
si JTEK 25R di gua P-meter cuy. Dia udah kencang, udah ngajoak. Habis itu 5 bulan baru si Pana kelar ya. Si Pana kelar. Dan itu ngambilnya gua sama lu lah berdua kan. Terus biayanya kan mahal banget tuh, Le. Buset, lumayan. 73 juta tuh. 73 Habis. juta habis. Pusing juga kan mikirin duitnya dari mana 73 juta. Langsung ya habis itu kita sampai lu cerita kayak aduh pegangan gue tinggal sedikit lagi gitu kan. Nah, tinggal 50 jutaan. Dari situ gue inisiatif gitu kan. Pas si Pana kelar nih, selang berapa minggu gue inisiatif. Ya kita nggak pernah tahu ya yang namanya orang ada duit apa enggak, karena itu kan privasi seseorang kan. Jadi gue inisiatif gimana kalau motor gue beli lagi dari lu. Nah gitu iya kan. ceritanya gitu dulu. Sebenarnya gara-gara udah banyak ini kita perintilan-perintilan yang kita rubah, terutama bore up, sayang juga sih, cuma ya kurang duit juga pas nebusi Pana kan 73 juta. Ya udahlah, beli aja Le. Cuma ini udah bore up Le, udah kencang, beli lagi aja Le motor lu gitu. Nah, selain itu juga gue juga bingung kan. Waduh, motor udah di bore up nih. Sedangkan gue pas ngelepas ke dia 30 standar kan, ya, standar. Terus pas gue terima beres nih motor udah spek bore up enak banget pokoknya dah. Enak kencang parah ya. Di situ kan gue bingung kan pengen ngebayarinnya berapa gitu kan. Pengen gue beli lagi berapa ke si Paroponi gitu kan. Jadi ya gak usah bayar lah, ngapain bayar. Jadi kayak si Paropo tuh gini. Jadi ngomong ke gue lah pribadi. Ya udahlah motor udah terlanjur di bore up. Hitungannya kan ya sama teman sendiri mungkin kan. Lebih dari teman lah kita gitu. Jadi kayak ya udah bayar yang kemarin yang lu jual aja gitu 30. Nah ya siapa sih yang nggak mau, yang nggak seneng kan, anjir posisi motor udah di bore up, harganya harga yang gue beli lagi bayar ke si Paropo. Nah tapi di situ gue menyimpulkan gini, kalau ke orang lain mungkin nggak akan mungkin Paropo kayak gini. Enggak lah. Cuman kalau ke gue kenapa bisa kayak gini, berarti kayak mungkin yang dilihat inisiatif gue dari awal mungkin kan. Sih, betul. Inisiatif gue ngajuin nawarin motor ke si Paropo dikala teman-teman yang lain tidak bisa menawarkan motornya untuk dipakai oleh Paropo. Iya, yang ngaku-ngaku banyak duit, yang ngaku-ngaku banyak motor, kagak ada pisan yang nawarin motor ke gua. Cuman gua yang nawarin, yang inisiatif gitu kan. Betul. Sampai gua kemana-mana pakai Matic, gak pernah pakai ini. Pokoknya pakai motor Matic lah gitu. Ya gua mah nggak masalah sih pakai motor apa aja, yang penting salju asal maju motornya gitu. Lagian kalau gua pakai motor ini juga nggak ada ngaruhnya buat gua, buat dulu ya. Tapi kalau sekarang karena gua disuruh sama Paropo bikin YouTube gitu kan, nge-YouTube aja loh, bikin gitu kan. Harusnya dari awal bikin YouTube nih. Gua nggak enak kalau gua nanti dari awal bikin YouTube terus terkenal, lu dikalahin sama gua gimana? Nggak apa-apa lah. Itu berarti artinya gua sukses gitu ngajarin Kakak Chance nge-YouTube. Atau ngajak Kakak Chance YouTube sukses berarti. Tapi kalau dilihat-lihat ya, kalau kita gambarin dengan kehidupan kenyataan yang kita alamin sekarang ya, memang ya banyak orang yang berlomba-lomba, wah si ini lagi ini gara-gara nge-YouTube, oh dia pengen ikut jadi gini terkenal gini. Semua orang bisa nge-YouTube. Nah, gua kenapa dari awal nggak pengen nge-YouTube? Karena mikirnya gua gini konsepnya. Memang semua jenis pekerjaan itu bisa ditiru, tapi nggak semua rezeki dalam pekerjaan itu bisa ditiru. Makanya kan gue dulu kenapa gue nggak mau tuh karena ya udah nggak harus jadi YouTuber, mungkin gue jadi orang lain. Tapi ngeliat kesini kan, gue makin gini. Ya udah gue nyobain aja lah, nggak ada salahnya. Cuman bukan pengen ngejiplak rezeki YouTuber yang lain, enggak. Nyoba-nyoba aja dulu. Cuma nyoba-nyoba gitu kan. Bener kesini rame lumayan ya. Keenakan. Nyoba sekali 2 kali jadi keenakan ya. Keenakan. Ini juga berkat kalian juga lah, berkat subscriber Paropo, berkat si Paropo juga sih. Kalau motor ini gak di bore up mah, aduh mana naik kita gitu kan. Ngeri lah pokoknya motor ini cuy, kencang asli. Cuma kurangnya dia dulu tuh belum sempat kita bikin speknya naik. Artinya headnya kita ganti harusnya. Tapi kenapa nggak lu ganti? Padahal mah lu ganti aja. Terus gua beli. Duitnya kurang tuh. Headnya kita ganti, TB-nya kita gedein, camnya kita custom. Wah udah itu mah. Ngeprint
kecil lewat. JTEK 25R di Antasari lewat. Tapi gue pengen nanya deh, kan lu spek regulasi pecinta motor kencang ya. Iya. Gue pengen nanya nih, motor yang paling enak, dominan, nyaman, irit, ramah untuk di bore up itu dari kayak Kawasaki, Honda, Yamaha, Suzuki. Menurut lu enak yang mana sih basicnya gitu? Kalau kata gue sih paling awet ya. R25 sih paling awet. Daripada kayak Kawasaki, Iya, lebih daripada awet Honda, R25. kayak CBR atau Jauh. ZX atau Ninja FI gitu, Ninbu, kayak punya Wakecot gitu kan. Jauh. Kayak R3 Sky tuh. R3 Sky itu Oh, yang pemeran artis Indosiar itu ya? wah itu 350 cc cuy sebenarnya. Oh, yang ngebalap IR6 ya, nyuntik IR6. 350 cc itu kalau kalian tahu. Dibuka aja di sini 350 cc itu. Nggak mungkin nonton nih Om Arif nih yang punya R3 Sky. Itu sebenarnya bukan 321 cuy. 350 cc ya jelas kalah si Pana dulu. Berarti Tapi kalau dibantai sekarang- si dulu Pana lu. dibantai, kalau sekarang belum tentu. Mari kita adu lagi gitu. Buset. Adu Jangan lagi. dulu sama yang tadi siapa namanya? Arif Rahman. Jangan sama Artis Indosiar, artis jangan Indosiar. sama Om Arif Rahman dulu lah. Sama Ngaprim lah dulu. Itu Ngaprim udah bikin status katanya. Ngaprim? Iya, bikin status pengen board up motor CBR. Bor apa aja cuy, sampai mana bor up CBR-nya? Anjay, ngeri sekali yang Karofonia kan. Duduk-duduk, tenang-tenang kita sini Tenang, nunggu dulu tenang. perkembangan gitu kan. Perkembangan si Ngaprim dulu kita tunggu cuy. Sebagai pembalap Antasari tuh bocah tuh. Ngeri emang Kontennya di Paropo. Antasari semua cuy, si Ngaprim. Iya, memang ngeri memang. Aduh. Kita yang dari Kerawang juga berani ke Jakarta nyamperin Yoi. pembalap-pembalap Antasari. Tapi mereka juga berani tahu ke Kerawang. Tapi Kayak si Kerawang Ngaprim, kagak ada tracknya. Cikarang lah, si Ngaprim Cikarang, berapa iya. kali Cikarang tuh. Kalau Kerawang nggak ada tracknya sih. Itulah dia cuy. Nah, jadi mungkin kayak gitulah cerita si Pani dan si Pana gitu kan, terbentuknya kayak gimana gitu kan, awal mulanya kayak gimana. Jadi kayak untuk ngilangin rasa penasaran kalian, kadang kan kalian komen di Paropo, mungkin bukan Paropo nggak mau balas atau gimana gitu Karena kan. banyak banget yang Karena komen. banyak yang komen, tapi gua sebagai penonton Paropo merhatiin komenan kalian satu-satu. Jadi kayak gua diskusi, ya udahlah kita Bikinlah satu video podcast ya. aja lah, satu video biar semua orang tahu kenyataannya kayak gimana gitu kan. Karena kita kan the real of tidak settingan. Yoi, apa itu settingan cuk? Ya kan, minimal diminum dulu lah Oh, kuahnya biar gak jadi Boleh. agar. Boleh lah, boleh. Pokoknya the real lah. Soalnya kita kan mainnya main motor, bukan main yang lain-lain ya kan. Bukan Nah. main drama-drama ya kan. Mungkin ada juga buat orang kenapa ya Kak Kacan bareng mulu sama Paropo atau ini mulu sama Paropo. Jadi gua sama Paropo itu temenan sebelum beliau jadi artis, jadi Artis YouTuber. apa ini cuk? Sebelum YouTube, video nah, YouTube video gitu lah. iya, sebelum video dia meledak yang video apa polisi itu kan lu meledak. Nah, gua udah temenan dari dia sampai sekolah bareng. Sampai bolos ya. Bolos bareng ngewarnet beli cash, full cash yang seminggu, yang sebulan. Gua Point blank. jauh sebelum Paropo jadi nge-YouTube itu, gue udah temenan dulu, makanya gue bisa sedekat ini. Coba sama yang lain-lain nggak mungkin bisa sedekat ini kan. Yoi. Tapi gue dari sini juga bersyukur gitu. Ibarat katanya kan pesan moralnya gini, nggak usah lah kita banyak-banyak teman, tapi kalau nggak ada yang berfungsi satu pun, lebih baik sedikit pertemanan, tapi ketika Berfungsi kita semua ya. membutuhkan berfungsi semua. Ibaratnya saling melengkapi satu sama lain dari setiap kekurangan pertemanan kita. Kayak Paropo, gue kurangnya apa, dia mempunyai kelebihan, dia tutupi kekurangan gue. Kayak gue mempunyai kelebihan, gue tutupi kekurangannya Paropo. Tapi kebanyakan kekurangan gue yang ditutupin sama kelebihannya Anjay, Paropo. bisa aja deh. Dibanding gue yang nutupin kekurangannya Paropo. Bisa aja Aduh. memang Kak Cacan ini. Tapi ngomong-ngomong Kak Cacan ini cocok juga jadi penceramah ya. Mana Cocok ada. dia. Kata-katanya itu cocok, kata-katanya pas gitu pilihan katanya. Kan kalau misalkan kalau ngobrol kayak gini kan ngobrol real kan emang apa adanya. Iya, Alat nggak ada kadarnya, drama-drama ya. nggak ada No drama-drama. drama-drama cuy. Ini kan bukan Korea, ini Indonesia. Bukan Anjay. Korea yang drama-drama. Indonesia ada sinetron Cuk. Sinetron Sinetron FTV. Indonesia. Ku menangis. Indosiar film Indosiar, nangis-nangis cuy. itu mah. Sebelum yang namanya ular naga pada terbang terus Yoi. ganti masuk video film Indosiar yang nangis-nangis tuh. Aduh. Udah lah nih. Udah kelar kita nih. Apalagi yang kita jawab ya pertanyaan-pertanyaan. Apalagi ya buat spek-spek. Mungkin spek motor lu kan belum tahu.
penonton yang di sini spek motor si motor Pana. gua lagi kompresinya masih bocor jadi percuma juga. Nah, buat kalian mungkin kan Bang Paropo jarang ngonten pakai si Pana. Mungkin lu bisa kasih tahu ke Iya, pemirsa. konten si Pana gimana ya, bocor kompresinya, headnya masih bocor cuy, jadi nggak bisa dibawa ngebut-ngebut dulu sebelum kita ganti packing headnya cuy. Berarti Itu kendalanya di situ ya. Packing headnya, jadi air radiator tuh habis mulu. Mungkin kalau gua sebenarnya kepengen banget balap sama si Pana gitu, ngetes. Cuman memang ya uang itu nggak bohong. Emang semuanya ada di uang. Karena gua kalau ngebangun lagi kayaknya aduh gede banget. Tapi gua belum beli ini itu. Aduh banyak lah macam-macam. R25 lu tinggal ngelanjutin aja sih tuh headnya Iya, sama TB-nya aja, sama cam udah 3 itu aja. Ngelanjutin. Sempat Bayu Agung juga nawarin waktu itu. Tapi kendalanya di saat keuangan krisis moneter. Mana ada kakacan krisis cuy, percaya kalian sama dia. Aduh, kan kadang kan gitu yang tadi seperti yang gue omongin, Le. Kita nggak pernah tahu orang ada duit enggak. Mau dia orang kaya, mau orang ada, mau orang kaya, orang Ada biasa, aja ya, orang ada aja gimana. yang nggak ada duitnya, Ada aja gitu. Cuman nggak kelihatan, nggak dikasih tunjuk gitu. Kalau buat makan mah ada meren. Makan mah ada tuh, buat makan mah, buat ngerokok Buat ada. makanin ngasih makan cewek ada meren. Iya, elah Ada, Paropo Meren. meren itu, Desiska. Oke, jadi mungkin gitu aja ya klarifikasi antara si Gitu Pana aja ya. dan si Pani ya kan. Jadi biar kalian nggak penasaran. Jadi kesannya gua kayak bantu ngilangin rasa penasaran kalian gitu kan. Gitu. Dari Paropo sendiri gitu kan. Pokoknya Paropo is the best lah gitu, YouTuber Anjay, yang sama saja. nggak pernah berubah loh dia. Meskipun udah Berubah kayak jadi apa lah, Power Rangers? enggak kan ada orang yang YouTube-nya tinggi, maunya nongkrong yang high class, enggak lah, sama ngontennya aja sama yang high class lagi, sama yang setara. Tapi kalau lu kan siapa aja, Siapa ayo aja gas, mau dirang- subscribernya 0 gas. dirangkul sama lu sampai lu repost, kadang lu bagiin postingan, kadang lu arahin. Ada juga dia ajarin waktu itu gini, udah bisa Kita menghilang. ajarin menghilang. Aduh, ada yang begitu kita ajarin dari 0 udah bisa menghilang, kita ajarin udah lupa, banyak yang gitu. Pokoknya intinya kalau ada orang minta diajarin, kita ajarin sebisa mungkin gitu aja sih, Le. Tapi yang paling keren si Denny Bule. Kenapa Denny Bule? Yang paling keren. Kenapa? Pokoknya dia yang paling keren di Kalang Surya ini. Masalah apapun dia. Oh Denny iya, Bule. iya, bisa. Woi Denny Bule. Denny Bule kalau nonton ya, kayaknya dia nggak nonton cuy. Nunggu wifi dulu. Wifi. Oke lah, gitu aja mungkin ya. Ya gitu aja. Ya udahlah Oke, gitu siap, aja lah siap, dari gua dan Paropo gitu ya. Semoga kalian puas gitu kan. Ya Jawabannya semoga puas lah. Pastinya puas sih. puas sih ya. Kalau belum puas ya udah sini kita puasin. Apa itu? Udah gila anak nih. Kecuali cewek bisa lah. Waduh. Cowok kepuasan bahaya. Janganlah cewek tuh aduh bisa cewek tuh bisa merusak kita sebenarnya. Ini Bukan nih, kita sebenarnya bukan kaum laki-laki yang merusak wanita, tapi wanita yang merusak kita. Udah Dari berceramah apa? ini, berceramah Dari lagi pakaiannya. Coba aja wanita pakaiannya tidak goyang-goyang atau pakaian seksi, kita nggak akan mungkin mulai lagi nih. terjun kayak gitu. Kalau bukan si cewek yang memancing Mancing. kita. Oh, iya, Karena pada dasarnya ya di neraka itu yang paling berceramah lagi, Cu. menempati neraka itu wanita dibanding pria kebanyakan. Katanya ya kan. Cuma kita Katanya, nggak tahu. cuman kan kita nggak punya orang dalam buat ke neraka. Coba kalian punya orang dalam nggak telepon dulu ya. Udah di gila, neraka. udah gila. Tapi emang pada dasarnya gitu. Tapi kan kita Kebanyakan, nggak tahu kan. Kita. iya kata ini mah menurut agama gitu kan. Iya. Kebanyakan kaum wanita yang penghuni neraka. Karena emang wanita tuh, wah harus apa kalau kerudungan itu rambutnya nggak boleh kelihatan sebiji pun gitu, harus tertutup semuanya. Nah, tapi lihatlah wanita-wanita sekarang kayak gimana gitu. Betul. Bukan laki-laki yang merusak wanita, tapi wanita yang menggoda laki-laki untuk dirusak oleh pria. Pas udah dirusak, bilangnya semua cowok sama aja. Terus cowok yang jelek nasibnya gimana? Yang nggak tahu apa-apa. Kayak gua. Korban. Korban apa lah itu ya? Ya udahlah, mungkin gitu aja lah ya. Pokoknya semoga kalian puas, bukan puas lagi, udah puas lah, udah terjawab lah masalah si Pani dan si Pana tuh sejarahnya tuh kayak gimana, saksi bisunya gua sama Paropo lah yang tahu gitu kan. Betul. Oke guys, gitu aja mungkin dari gua Kak Kacan dan Paropo Nauli. Sampai ketemu Ya pasti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Oke guys, Gaskan. luar biasa.